Baik ya. Tadi kalau Prof. Jimli sudah menyampaikan pandangannya sebagai aktor ya, yang bermain ketika amandemen konstitusi. Saya akan menyampaikan perspektif saya ya sebagai publik. Ya, sebagai publik ketika aktor-aktor itu bermain. Jadi standing point-nya lebih clear terlebih dahulu kalau Prof. Jimli dan anggota MPR termasuk mungkin Bang Doli juga bermain sebagai aktor-aktor yang mengubah konstitusi. Saya posisinya adalah orang yang bukan aktor, tapi saya berada di luar yang mengamati aktor-aktor itu mengubah konstitusi. Tentunya perspektifnya bisa berbeda dan bisa sama. Oke. 16 Agustus tahun 2002 ya, 16 Agustus tahun 2002 saya berada di gedung MPR pada waktu itu. Ketika amandemen keempat itu mau diketok palu oleh Pak Amin Rais. Ya. Pada waktu itu sebelum Undang-Undang Dasar 45 itu diketok, ada juru bicara fraksi ABRI yang namanya Kolonel Christina Rantatena, yang beliau mengatakan adalah jangan jadikan amandemen konstitusi sebagai laboratorium demokrasi. Itu adalah standing fraksi ABRI pada waktu itu. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Jimli kelanjutannya. Kemudian masih ingat juru bicara fraksi ABRI pada waktu itu, Brigjen Slamet Supriyadi, mengatakan agar amandemen konstitusi ini ditunda terlebih dahulu. Ya, itu pada posisi 2002. Ya, 16 Agustus tengah malam. Ya. Tapi kemudian mungkin ada percakapan dengan Panglima ABRI pada waktu PN Trihartono dan kemudian fraksi ABRI kemudian menarik posisinya dan kemudian terjadilah amandemen keempat konstitusi di 16 Agustus 2002. Tapi standing point dari fraksi ABRI pada waktu itu adalah jangan jadikan amandemen konstitusi dan menjadikan Indonesia sebagai laboratorium demokrasi. Ada sikap kehati-hatian dari fraksi ABRI pada waktu itu amandemen konstitusi. Go, tadi seperti Pak Jimli katakan, kemudian untuk meredam atau mengakomodasi apa yang terjadi, diadopsilah Komisi Konstitusi. Ya, Komisi Konstitusi kemudian bersidang dan lain sebagainya dan kemudian memang mengarah kepada konstitusi baru yang disampaikan oleh Setro dan lain sebagainya karena seperti itu. Itu yang kemudian sejarahnya itu yang kemudian terjadi pada waktu itu. Nah, kalau pertanyaannya sekarang, apakah amandemen konstitusi itu perlu diubah lagi? Saya 40 tahun saya sebagai wartawan, ya. Saya pensiun dari Kompas 25 Februari 2024 ketika saya berusia 60 tahun. Saya tidak mau diperpanjang, ya, selesai dan saya menjadi orang bebas di situ. Saya ini pada posisi, kita ini berada pada posisi supremasi konstitusi atau supremasi parlemen. Ya, kita ini berada pada politik sebagai panglima atau konstitusi sebagai panglima. Kita ini berada pada sistem atau pada orang. Itu refleksi saya gitu melihat perkembangan situasi yang ada. Kalau kita menempatkan konstitusi sebagai suprim, sebagai panglima, bagaimana menjelaskan seorang hakim konstitusi bisa di-recall oleh Komisi 3 DPR? Bagaimana Prof. Aswanto pada waktu itu bisa di-recall oleh Komisi 3 DPR? Ini pertanyaan-pertanyaan retorik yang kemudian muncul. Bagaimana menjelaskan itu semua? Problemnya adalah pada, termasuk nanti kalau amandemen konstitusi harus di amandemen,
Kita ini menganut supremasi parlemen atau supremasi konstitusi. Pengukuhan guru besarnya hakim konstitusi yang di Universitas Udayana, ya, yang sekarang menjadi ketua MK itu membahas secara detail sebetulnya apakah kita menganut pada supremasi konstitusi atau supremasi politik. Kalau menganut pada supremasi politik, yang terjadi adalah sekarang ini dengan kekuatan yang sangat monopolistik seperti sekarang, kalau kehendak memang semuanya ingin kemudian konstitusi itu diubah, ya jadilah barang itu. Apa yang nggak jadi? Wong 1 hari saja bisa jadi kok. Kan pengalaman-pengalaman yang realitas terjadi kan, kalau memang dikehendaki, ya jadilah barang itu. Problemnya adalah tadi yang Prof. Didi juga sebut juga, bukan hanya pada tataran elit, tetapi pada level masyarakat. Kita coba lihat ya, 7 bulan pemerintahan berjalan. Bagaimana politik hukum itu dibaca? Pertama adalah Undang-Undang Kementerian Negara, yang pada era reformasi menteri dibatasi 34, sekarang dibebaskan terserah kepada presiden. Ya. Lalu kita lihat Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden yang dimaksudkan sebagai mengganti Dewan Pertimbangan Agung di konstitusi. Kemudian juga dibebaskan terserah kepada presiden. Ya. Kita lihat Undang-Undang ASN yang sedang masih draft. Dimunculkan usia pensiun ASN itu bisa sampai 70 tahun. Ya, bisa, bukan tidak semuanya harus begitu dengan keahlian khusus atau apapun. Undang-undang TNI juga bisa di pensiunnya ditingkatkan. Apa yang mau dibaca dari politik hukum yang seperti itu? Apa yang mau dibaca? Bukankah ini konsolidasi elit yang sedang terjadi? Ya, itu hal-hal yang mengganggu pikiran-pikiran, sehingga Bang Doli ini termasuk nyeleneh sih, mendiskusikan hal-hal yang tidak mungkin sedikit melawan arus, sedikit melawan mainstream, tapi ini harus terus dikembangkan agar selalu ada devil advocate, selalu ada orang yang berpikir berbeda. Sehingga saya kadang-kadang kalau saya nge-host satu meja gitu, ini agak ngelantur dikit gitu. Saya ini bingung ya, anggota DPR ini seakan-akan kehilangan otonomi individualnya. Kehilangan otonomi individualnya. Ya tertulis kecuali dengan Bang Doli lah yang berani berimprovisasi karena cukup pengalaman itu. Tapi yang lain-lain tuh hanya mengikuti garis-garis yang sudah ditetapkan. Saya bertanya, kok kamu ini seperti kehilangan otonomi kamu sebagai member of parliament? Can you explain? Apa yang terjadi? Omongannya kan ya kita tindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kita tanyakan kepada pemerintah. Itu adalah jawaban-jawaban birokratis. Apakah tidak ada sebuah kreatif politik yang lebih canggih di era digital seperti sekarang? Selama ini saya bertemu dengan banyak orang. Sebelum saya balik ke konstitusi lagi, saya menemukan satu hal yang sebetulnya sedang terjadi di Republik ini. Disconnected. Keterputusan antara elit dan massa. Keterputusan antara partai politik dan pemilihnya. Keterputusan antara anggota DPR, wakil rakyat, dan yang diwakili rakyatnya. Coba lihat. Ketika Undang-Undang TNI disahkan, sejumlah survei mengatakan no, DPR go. Undang-Undang BUMN yang melepaskan posisi pengurus BUMN sebagai penyelenggara negara, elit mengatakan no, DPR go. Ya, Undang-Undang KPK
yang mengatakan no, DPR go. Apa yang mau dijelaskan dari seperti ini? Diskoneksi, keterputusan antara wakil rakyat, antara partai politik dengan rakyat pemilih. Ketika Nadiem membuat program laptop Pro 9 triliun, diputuskan di Jakarta, ternyata nggak bisa diaplikasikan di bawah, diskoneksi. Keterputusan inilah sebetulnya yang minimal sampai sekarang terjadi. Pertanyaannya kemudian, bagaimana menyambungkan keterputusan itu? Saya selalu menggunakan logika Gojek. Ada orang yang mau naik Gojek, ada orang yang pengendara Gojek, ada orang yang punya motor. Dihubungkan dengan apa? Teknologi. Bagaimana menciptakan hub teknologi untuk menjawab keterputusan antara MPIS Bang Doli sebagai Dapil Sumatera Utara 3 ya, dengan pemilih-pemilih Bang Doli di Sumatera Utara 3. Ini momentum bagi orang-orang ahli IT sebetulnya ya, untuk menghubungkan antara MPIS Member of Parliament dengan rakyatnya. Kita nggak pernah tahu MPIS itu votingnya apa terhadap satu undang-undang. Konstituen juga tidak pernah tahu votingnya apa, karena tidak pernah ada konsultasi publik apapun dengan konstituen. Buat apa kemudian anggota DPR Ahmad Doli Kurnia, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Sumatera Utara 3? Kalau tidak ada konsultasi publik, konsultasi antara Bang Doli dengan Dapil Konstituen Sumatera 3. Dan ini bisa dihubungkan dengan teknologi. Kalau ada sebuah proses konsultasi publik, ada proses konsultasi antara MPIS dengan rakyatnya, tentunya dia akan cukup punya kuat argumen kuat. Tidak, konstituen saya mengatakan posisi politik saya adalah demikian, ada argumen. Sehingga ketika ada perintah komando atas mengatakan harus sah, harus tidak sah dan lain sebagainya, itu bisa ada counter argumen di situ. Itu yang saya bayangkan dengan beberapa teman-teman muda, bagaimana mengatasi diskoneksi politik yang sedang terjadi di Republik ini, sehingga elit pengambilan keputusan bukan hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu atau satu atau dua orang, tapi bagaimana melibatkan publik di situ. Nah, kalau kita baca tatip DPR, kita coba logika yang sama kita bangun. Tatip DPR memberikan kewenangan kepada anggota DPR untuk mengevaluasi pejabat-pejabat yang dipilih oleh DPR melalui fit and proper. Ya, artinya hakim agung bisa dievaluasi, hakim konstitusi bisa dievaluasi, semuanya bisa dievaluasi. Itu kan nabrak undang-undang sebetulnya. Jadi pertanyaan kembali, apakah supremasi konstitusi atau supremasi politik? Dengan logika yang sama sebetulnya, kalau keterhubungan itu bisa disampaikan, boleh nggak saya menyatakan dissatisfied terhadap MPIS yang tidak pernah kemudian menyuarakan aspirasi saya? Boleh nggak saya mengatakan saya tidak menyampaikan mosi tidak percaya kepada MPIS, Member of Parliament, yang sama sekali terputus dari itu semua? Kalau ditanya pada partai politik, jawabannya tidak boleh, karena undang-undang yang mengatur adalah dia. Tapi prosesnya adalah bagaimana menjawab keterputusan itu semua. Sehingga saya mengatakan salah satu hal adalah keterputusan antara problem itu. Ya, amandemen konstitusi, kalau memang itu mau digolkan, mau diajukan, kalau saya Bang Doli, diawali dengan sikap partai politik dulu. Sehingga ada public announcement dari political party, I am going to amend Indonesian Constitution. Jangan hanya momentumnya ditentukan oleh kepentingan. Nyatakan saja, Ketua Umum melihat bla 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 bla, Golkar siapa bersiap dan mengajak publik untuk memberikan masukan soal amandemen konstitusi.
Nah, saya katakan posisi saya adalah posisi yang di publik. Elit mengatakan ini urusan elit, kalau elit beres semuanya beres, kan kira-kira begitu. Tapi saya mau mengatakan, ya umumkan saja. Ada public announcement, political party mengatakan, ajak publik, silahkan berikan masukan bahwa kami akan mengamandemen konstitusi. Semuanya ke situ. Sehingga jangan kemudian tiba-tiba kaget kan? Kaget tiba-tiba ibu kota pindah. Loh, nggak ada program kampanye yang mengatakan ibu kota pindah, tiba-tiba pindah aja begitu kan? Ini kan menimbulkan kekagetan-kekagetan sebetulnya yang terjadi. Sehingga salah satu langkah yang bisa diambil kalau memang ada keinginan untuk mengamandemen konstitusi, umumkan saja. Political party mengatakan akan mengamandemen konstitusi dan menginvite publik untuk memberikan masukan. Sehingga ada sebuah hubungan antara partai politik dan masyarakat. Itu dikerjakan. Jangan tiba-tiba kemudian main-main dengan posisi pasal 37 Undang-Undang Dasar kemudian bisa diubah. Nanti itu kan menjadi akal-akalan, ya. Karena bagi saya dengan konfigurasi politik seperti sekarang itu gampang mengubah konstitusi kok. Itu bisa asal mau aja gitu. Asal mau, sekarang semua sepakat itu bisa. Makanya kan ke sana. Nah, apa sih yang kira-kira perlu diubah? Kalau menurut saya, ini isu lama yang saya selalu challenge, termasuk kepada Pak Yakob Tobing, kepada para amandemen konstitusi gitu kan. Kalau kita membaca konstitusi, selalu diakhiri dengan sebuah pertanyaan, DPR, BPK dan lain sebagainya diatur oleh undang-undang. Semuanya diatur oleh undang-undang. Pertanyaan saya, kenapa untuk lembaga kepresidenan tidak diperintahkan oleh konstitusi diatur oleh undang-undang atau diatur dalam undang-undang? Dijawab, undang-undang dasar sudah mengakomodir lembaga kepresidenan. Oke, pertanyaan saya adalah, dalam tubuh presiden ada berapa atribusi yang melekat? Sebagai kepala negara, kepala pemerintah, penguasa tertinggi atas angkatan, bisa saja sebagai ketua umum partai politik, bisa saja sebagai kepala keluarga. Pertanyaannya adalah, apakah di konstitusi membedakan secara distinktif perbedaan posisi atribusi lembaga kepresidenan? Hari ini berbicara sebagai pejabat publik, besok berbicara sebagai kepala keluarga, besok berbicara sebagai ketua umum partai politik. Itulah konflik of interest. Sehingga saya tetap memikirkan salah satu yang harus dipastikan adalah perlu ada yang mengatur sebetulnya soal lembaga kepresidenan. Biarlah terjadi public debate, ada tesa, ada antitesa, ada kelayakan sintes, tapi dilibatkan proses itu. Lemdak period, apakah diatur lemdak period masa jabatan presiden? Di akhir masa jabatannya kemudian ada presiden yang kemudian melebarkan organisasi kepolisian. Boleh atau enggak? Boleh, enggak ada yang mengatur. Wong yang diatur pun bisa boleh, apalagi yang enggak diatur. Nah, hal-hal yang demikian ini yang perlu dipikirkan lebih mendalam ketika amandemen konstitusi itu mau digulkan. Di mana ini mau diatur? Ya, demokrasi. Kata yang paling banyak diucapkan sekarang adalah demokrasi, demokrasi, demokrasi. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita berbicara soal demokrasi, kita berbicara dalam pemahaman konsep yang sama? Kita ngomong demokrasi, Bang Doli ngomong demokrasi, Zainal ngomong demokrasi, apakah pemahamannya sama? Tidak. Di mana mencari rujukan kata demokrasi dalam sistem bernegara? Apakah di amandemen konstitusi yang diubah 4 tahap ada kata demokrasi? Demokrasi yang ada adalah demokratis.
dalam kata sifat. Ya, pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis, dan di pasal 33 soal demokrasi ekonomi nggak ada kata demokrasi yang banyak dipercakapkan, sehingga ketika kita berdebat soal demokrasi, kita berdebat dalam pemahaman yang berbeda-beda. Jadi perlu ada penegasan di sisi itu. Baca pasal soal pemilihan presiden dan baca pasal soal pemilihan kepala daerah. Ya, amandemennya berbeda pada amandemen kedua dan amandemen keempat, kalau saya tidak salah. Dalam pemilihan presiden dirumuskan adalah presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Ya, tapi ketika kita masuk kepada pemilihan kepala daerah, rumusannya adalah dipilih secara demokratis. Pertanyaannya adalah, apakah dengan pendekatan similar seperti itu, demokratis dan langsung itu adalah sama? Tentunya beda yang dimaksud. Demokrasi bisa tidak langsung, karena bisa dilakukan oleh DPR. Tapi hal-hal yang demikian inilah yang menjadi ruang-ruang perdebatan yang bagi saya sangat-sangat menarik. Sehingga banyak hal sebetulnya tetap tadi, kalau kembali kepada tema pokok adalah amandemen konstitusi, kalau saya kembali untuk diawali dengan public announcement political party yang mengatakan bahwa saya pada posisi ingin memperbaiki, ingin menyempurnakan, atau ingin apa untuk konstitusi, silahkan berikan masukan. Polemik, debat, nggak apa-apa. Karena keterbiasaan kita telah berpolemik. Kalau kita tidak pernah biasa berbeda pendapat, ada orang kemudian nulis opini, ketakutan, ditabrak, dicabut, ini kan kita tidak terbiasa dengan polemik. Nah, hal-hal yang demikian ini yang perlu dibangun. Dari situ kemudian masuklah kepada tadi Prof. Jimli mengatakan ada 5, ada 6, ada 7 pasal yang mau diubah, nggak apa-apa. Tapi ada sebuah engagement, ya, ada sebuah engagement antara kekuatan-kekuatan politik dengan rakyat. Saya setuju dengan Bang Doli pengantar tadi soal Mahkamah Konstitusi, ya, mengadili pilkada. Apakah iya the guardian of constitution harus mengadili pilkada? Angka. Oke, itu pertanyaan. Ya. Tapi kalau kita lihat sejarahnya dulu, awalnya kan mau diberikan kepada Mahkamah Agung. Entah kemana, PR-nya tidak dikerjakan, ya sekarang dipegang oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, pertanyaan dari Zainal, apakah kemudian vote buying, money politik, itu kemudian bisa diselesaikan dengan amandemen konstitusi? Kalau menurut saya enggak. Vote buying, coba lihat putusan Mahkamah Konstitusi soal Barito Utara, yang dia mendiskualifikasi 2 calon bupati, dua-duanya didiskualifikasi. Bagi saya itu putusan yang progresif. Ya, bayangkan 1 suara 16 juta, 1 suara 16 juta di Barito Utara, dua-duanya, ini 16, ini 9. Kalau baca bukunya Pak Prabowo, Paradox of Indonesia, clear berapa uang yang bisa dibutuhkan untuk menguasai Indonesia. Dia sebut angka berapa, ada bukunya, silakan dibaca, saya lupa. Tapi ada, jelaskan untuk menguasai. Artinya adalah kapital sebetulnya bisa menguasai Indonesia. Kapital inilah yang mengerti. Apakah itu bisa diatasi oleh amandemen konstitusi? Menurut saya tidak. Tetapi menurut saya dalam kasus Barito Utara, tapi kan respon yang muncul dari teman-temannya Bang Doli di parlemen, itulah kalau pilkada langsung ya money politik, makanya kembalikanlah kepada DPR. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi dibalik sebagai proses untuk membenarkan pemilihan melalui DPRD. Tapi tidak lihat akar masalahnya. Nah, ini satu hal yang menurut saya menjadi
diskusi yang menarik, yang mungkin tadi Zainal mengatakan tidak mau dijajah oleh search engine gitu kan, tidak mau dijajah oleh algoritma, karena ya kalau algoritma itu kan judulnya sama semua itu kan. Nanti judulnya kan kira-kira amandemen konstitusi, apa kata Jimli kan, jawabnya kan gitu semua tuh. Tidak mengajak, karena mesin algoritma lah yang penting. Nah, tadi saya katakan Romo Haryatmoko itu menjadi menarik. Dalam sistem politik yang seperti sekarang, kita mau ngapain sih? Dia menjawab sebagai co-creator demokrasi. Jadi fungsi partai politik dan fungsi ormas adalah kemudian menguatkan pemilih di bawah. Bahwa hak pemilih itu bukan hanya nyoblos, setelah itu hilang. Tapi bagaimana pemilih itu bisa diajak untuk terlibat dalam partisipasi politik sampai kemudian betul-betul dilibatkan. Jawabannya ada. Jawabannya apa? Yang saya pikir tadi adalah ada sebuah teknologi HAM yang bisa mengatasi suara sintesis. Ya, suara sintesis itu adalah suara buzzer. Suara yang diorkestrasi oleh algoritmik, bukan suara genuine. Dan kalau itu bisa diwujudkan hub teknologi yang menghubungkan antara political party dengan itu, itulah bisa mengatasi berbagai persoalan termasuk suara sintesis yang ada. Nah, bayangan-bayangan seperti itu saya kembali setuju dengan Bang Doli untuk mendiskusikan berbagai isu yang terjadi gitu, sehingga political party menjadi komunitas epistem yang mendiskusikan berbagai isu-isu akademik dalam panggung partai politik agar political party bisa bercermin sebetulnya tentang apa yang dikatakan oleh penulis-penulis buku asing terhadap demokrasi Indonesia. Bahkan saya membayangkan pernah saya berada di Nasdem berbicara bagaimana kemudian Nasdem mengundang Levitsky, mengundang Ziblatt untuk mendiskusikan how democracy died. Apakah betul dying demokrasi Indonesia itu? Apa iya? Jangan-jangan enggak. Kalau enggak kan ada sebuah dialektika, ada sebuah, kalau dalam dunia ada bantahan ke situ gitu. Mungkin itu Zainal dari saya, Bang Doli, mudah-mudahan bermanfaat karena tadi standing saya adalah bukan dari sisi aktor tapi dari sisi orang yang berada di luar aktor yang mengamati para aktor itu. Makasih. Terima kasih Mas, kita kasih plus kepada Mas Budiman. Ya justru kalau dari luar saya kira memang banyak hal yang memperkaya ya. Tadi kalau Prof. Jimli sangat struktural gitu ya. Kalau ini dari kacamata yang lebih luas, termasuk dari kelompok-kelompok yang tidak terwakili bisa disuarakan oleh Mas Budiman tadi. Ada 3 hal yang penting dari Mas Budiman tadi. Pertama, disconnected, itu kata yang simpel tapi menyedihkan karena demokrasi kita 27 tahun tapi disconnected masih terjadi dan sekarang menguat gitu ya kalau kata beberapa pakar gitu. Kemudian public debat itu menjadi semakin menipis karena tadi saya pernah diceritakan Bang Doli itu bagaimana tidak terjadi proses yang seperti dulu, misalnya anggota DPR bebas bahkan untuk mengalokkan apapun gitu ya, sehingga DPR itu menjadi colorful gitu. Kalau sekarang relatively agak kurang ya. Nah disinilah tantangan kita yang terakhir adalah tidak semua problem bisa diselesaikan oleh amandemen ini. Nah ini menarik ini. Apakah benar tidak semua problem yang tadi disuarakan oleh Mas Budiman itu bisa termasuk vote buying tadi oleh amandemen? Nah mungkin Bang Doli bisa memberikan tanggapan, termasuk juga tadi memberikan komentar terhadap 5 proposal dari Prof. Jimli yang ditutup dengan kesediaan beliau menjadi penasihat tetap PCB. Kira-kira seperti itu Bang, silakan. Sebelum Bang Doli mungkin silakan publik teman-teman kalau ada pertanyaan. Bang Yasin. Terima kasih moderator. Ya, diskusi yang sangat menarik sekali. Jadi sumber yang pertama itu sudah mengulas secara panjang lebar ya dari aspek hukum dan ketatanegaraannya berdasarkan latar belakangnya. Kemudian yang kedua ini sangat menarik karena ini orang yang bergelut di luar yang memang banyak memotret peristiwa perpolitikan di negeri kita. Jadi saya pernah Bu Ripka itu bilang wartawan itu telinganya kayak apa gitu ya. Jadi kalau cepat sekali dia. Tapi gini, bicara soal konfigurasi politik hukum tadi ya Bang ya, ada beberapa poin yang saya tangkap itu soal
otonomi dari anggota DPR. Nah, saya kira perubahan amandemen perubahan undang-undang kalau misalnya terjadi untuk yang kelima kali itu, maka yang paling mendasar, problem yang paling fundamental itu adalah soal sistem partai politik. Nah, sistem politik ini memang penting sekali untuk dibenahi. Kenapa? Karena pergeseran sistem ketatanegaraan kita dari sistem parlementer ke sistem presidensial itu tidak hanya serta-merta masuk dalam lingkup kekuasaan eksekutif, yudikatif, tapi juga di legislatif. Dan legislatif itu kan kalau teori umum lah ya yang dikemukakan oleh Robert and Bella itu dan beberapa pilar demokrasi, partai politik ini memang kunci. Mau tidak mau partai politik adalah kunci. Tidak bisa negara demokrasi ya itu tidak memiliki partai politik. Tapi yang menjadi problem utama sekarang yaitu tadi disconnected, keterputusan antara, padahal partai politik ini kan diharapkan menjadi jembatan bagi aspirasi ya, masyarakat ataukah rakyat tadi. Nah, tetapi hegemoni kebijakan partai politik yang sifatnya sentralistik tadi itu kadang juga, mohon maaf, secara otomatis itu proses seleksi yang alamiah itu tidak akan bisa berjalan. Maka orang yang bersikap kritis seperti berpikiran beda seperti Bang Doli yang bilang tadi itu terjadi di partai politik. Nah, jadi kelembagaan partai politik kalau memang, kenapa tadi di konstitusi menyebutkan nanti akan diatur melalui undang-undang, itu dalam pengertian bahwa kalau tidak di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi ketika pembentuk undang-undang yang baru itu akan mengatur lembaga ataukah institusi nanti yang akan bekerja, termasuk partai politik. Jadi sistem partai politik dan sistem pemilihan umum itu harus lebih tegas, karena di undang-undang pemilu itu juga menegaskan tentang partai politik juga. Jadi kalau ini tidak diubah maka disconnected itu akan terus berjalan. Susah sekali kita mau mengubah. Dan maaf, kalau nanti misalnya jadi ada perubahan gitu ya, poin yang paling pokok itu adalah bagaimana menyambungkan disconnected itu tadi. Supaya, maaf, ini kan demokrasi puncak yang paling tertinggi kan kedaulatan rakyat. Iya, kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat. Rakyat yang memilih, tetapi anggota DPR tidak punya otonomi yang tinggi di Senayan, bahkan mereka bisa direkal. Ironis sekali gitu, kalau mereka bersuara kritis untuk kepentingan masyarakat, warga, bangsa, negara, tapi mereka masih bisa dikendalikan oleh sentralistik kekuasaan melalui ketum tadi. Nah, ini penting sekali. Kemudian yang jadi konfigurasi politik hukum ini dari aspek pembenahan partai politik itu penting sekali. Mohon maaf, menurut saya bersama Prof. Jimli itu menulis buku Pemilu Serentak dan Penguatan Kelembagaan Partai Politik. Kemudian yang kedua, mohon maaf. Nah, memang perubahan undang-undang itu menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan secara demokratis. Kita tidak konsisten, pembentuk undang-undang juga nggak konsisten. Pembentuk undang-undang tidak konsisten di dalam menggunakan pemilu dan pilkada. Pilkada pada dasarnya adalah pemilu sekarang, yaitu pemilihan umum, karena semuanya diserahkan langsung kepada rakyat. Semestinya pilkada, ya bagus sekali nih kalau sekarang misalnya dikembalikan ke DPRD, karena itu adalah fungsi utama dari istilah pilkada itu sebenarnya. Jadi bukan diserahkan langsung, tapi dia bisa didelegasikan melalui parlemen di tingkat
provinsi dan kabupaten. Tapi ada baiknya memang kita harus bereksperimen dari tingkat kabupaten dulu. Penting sekali. Kenapa? Kalau itu tidak, masyarakat kita bukan seperti masyarakat Eropa, Amerika gitu, yang cerdas, yang ekonominya mapan gitu. Demokrasi kita ini diistilahkan orang demokrasi nasi bungkus, Pak. Ya Bang ya. Jadi ini masih sangat menyedihkan. Tapi kalau di DPRD proses dialektika demokratisasinya itu akan hidup. Sebenarnya masih banyak yang mau saya tanyakan, tapi karena waktu yang sangat terbatas ya. Ada pertanyaan Bang Yasin khusus kepada Mas Budiman sama Pak Dodi Bang, nanti. iya pertanyaannya. Ini kita civil society ini kan hanya bisa berkuar-kuar aja nih, ya kan? Tadi Prof. Jimli mengemukakan beberapa skema konsolidasi dalam rangka perubahan Undang-Undang 45 tadi. Nah, civil society itu bisa melakukan apa agar ya kan kita ini bisa dihitung, tidak karena begini, kalau parsial gitu suara kita sifatnya parsial, kenapa tidak dilembagakan untuk menjadi suatu kekuatan besar gitu kan, yang bisa mendorong ya daya pukul yang bagus sehingga parlemen pembentuk undang-undang, pemerintah juga akan bisa mendengar ada daya dorong gitu ya? Iya, harus ada kekuatan civil society. Rekomendasi-rekomendasi yang sifatnya parsial itu susah sekali. Padahal abang ini mohon maaf ya, kalau masuk di parlemen, iya, tawaran masuk di parlemen, tawaran masuk di parlemen, kemudian gagasannya, iya kan gagasannya besar. Iya. Untuk bisa bermanfaatan bagi bangsa dan negara. Tetapi lagi-lagi kita harus melalui partai politik. Oke, terima kasih Pak Yasin atas masukannya dan pertanyaannya tadi. Mungkin teman media ada ini Mbak Noni mungkin silakan. Kalau ada teman-teman media, iya nggak apa-apa. Nah, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Wahyu. Izin nimbrong para narasumber dan moderator. Jadi pertama-tama yang mau disampaikan adalah kesan saya perdana ikut pada acara ini. Sekilas terlihat seperti total politik, tapi mungkin total politik lebih pada sensasi-sensasi ya, politik kekinian atau update-update terkait situasi yang di belakang panggung politik yang sebenarnya. Tapi kesan saya hari ini adalah Political College Breakfast ini, PCB ini memberikan justru edukasi kepada mungkin khalayak umum gitu ya. Seperti saya sebenarnya dalam politik ini hanya sebatas konsumsi publik, bukan sebagai praktisi politik, tapi mungkin lebih kepada bagaimana background saya bisa diaktualisasikan atau bisa masuk pada elemen-elemen politik hari ini. Yang kedua soal bagaimana acara pagi ini tentang konstitusi, apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli dan teman-teman narasumber tadi dari Pak Doli juga, saya melihat ada krisis yang benar-benar disampaikan oleh Tom Nichols, the death of expertise itu Pak. Ini dampaknya sangat luar biasa pada disrupsi era milenial, bonus demografi anak-anak muda yang konsumsinya cenderung lebih instan sehingga proses atau tidak menghidupkan romansa atau pendalaman-pendalaman internalisasi para pemuda ini kemudian menjadi expert di bidang yang akan mereka tekuni begitu. Kecepatan informasi juga sama memberikan krisis kepada bagaimana pemuda-pemuda ini bisa dikatakan menjadi politisi dalam kurun waktu asal dia memfollow beberapa tokoh politik, kemudian dia bisa mengkonsumsi informasi tanpa adanya pendalaman yang expert begitu Pak, bisa menjadikan mereka expert di bidang politik. Ini juga kemudian menjadi krisis. Kita lihat hari ini banyak pemuda-pemuda yang tampil di depan publik ketika disodorkan mic, ketika disodorkan pada isu-isu yang sebenarnya membutuhkan pendalaman yang expert begitu, gagap dan gamang dalam menyampaikan argumentasinya sebagai tokoh politik begitu. Banyak sekali, apalagi kalau musim-musim politik begitu, ketika muncul di TV seharusnya menjadi perwakilan para pemuda membicarakan politik pembangunan, politik anggaran yang sifatnya sangat teknis, kemudian langsung gagap begitu. Hanya karena ada populisme atau kemampuan ekonomi yang besar di belakang dia,
atau mungkin bargaining politik yang lain, saya kurang paham juga. Nah, bagaimana amandemen konstitusi yang kita bahas pagi ini menekankan dan memberikan landasan yang lebih kuat pada sebenarnya kita menghadirkan tokoh atau pemimpin-pemimpin yang memang expert begitu Pak. Ketika dia berada di Komisi 5, dia memahami soal infrastruktur, tidak hanya sebagai melengkapi porsi begitu Pak, atau menghadirkan kandidat-kandidat politik yang menjadi menu bagi para pemilih yang benar-benar expert. Banyak saya temui misalnya di DPR, backgroundnya misalnya adalah bukan di bidang tertentu, tetapi kemudian ditempatkan di tempat tersebut. Nah, ini ke depan bukan kita meragukan kemampuan politik siapapun ya, tetapi the depth of expertise ini memberikan dampak yang sangat besar karena banyak asosiasi-asosiasi bergerak di bidang tertentu, di dalamnya penuh dengan expert begitu. Ketika hadir dan berkomunikasi dengan pemimpin politik baik di DPR maupun di eksekutif begitu, komunikasinya ada gap yang sangat besar. Ini kemudian mungkin yang dikritisi hari-harinya oleh para tokoh-tokoh oposisi seperti itu. Nah, ini yang penting untuk didengar, dan saya pikir konkretnya adalah bagaimana amandemen konstitusi ini ke depan memberikan ruang yang lebih besar sesuai dengan bidang, sesuai dengan kebutuhan bangsa ke depan, pemerintahan ke depan pada bidang-bidang yang expert, atau menghadirkan tokoh-tokoh pemimpin baru yang expert. Terima kasih. Terima kasih Mas Wahyu, sangat menarik tadi bagaimana sistem kita itu memungkinkan kalau dalam birokrasi merit system gitu, orang-orang hebat terpilih, Mas Budiman ya. Mungkin sebelum Bang Doli, Mas Budiman dulu menanggapi dua pertanyaan tadi dari Pak Yasin dan Pak Wahyu tentang yang menarik tadi, apa yang bisa dilakukan oleh civil society ketika situasinya maju kena mundur kena, kira-kira gitu ya. Terus yang kedua tadi, mungkin nggak sih sirkulasi politik menjadi menarik atau menjadi memungkinkan bagi orang-orang hebat seperti para aktivis untuk terpilih gitu dalam situasi hari ini, gitu Mas Fasik, silakan. Iya Pak Yasin, kalau kita lihat politik kontemporer sekarang, tiada orang yang bisa mempunyai akses kepada sumber daya alam, sumber daya ekonomi tanpa lewat partai politik plus relawan, ya itu kan tren. Mau jadi menteri, mau jadi wakil menteri, mau jadi duta besar, mau jadi komisaris, mau jadi apa, kalau tidak ada endorsement dari political party, no. That's why itu adalah realitas yang ada. Masalahnya adalah bagaimana partai politik, mesin partai politik itu mencari orang. Bagaimana partai politik itu punya selection terhadap orang-orang yang memang punya meritokrasi. Kan itu pertanyaan besar. Sehingga kalau tadi agak disimpulkan bahwa political party adalah salah satu problem, ya. Kalau baca anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik, ideologinya bisa berbeda-beda tapi kelakuannya sama. Ya, apa bedanya sih? Yang kiri, yang kanan sama aja. Kadang-kadang juga saya dikirimin buku oleh Mas Anies, namanya Playbook Authoritarian. Itu menggambarkan sinkretisme populisme. Jadi memasuki sebuah era without ideology, menggabungkan semua demi populisme. Itulah runtuh semuanya, termasuk Thomas Nicole yang tadi death of expertise yang disebut. Ya jatuh semuanya, karena nggak ada lagi. Sehingga saya tuh sedang mencoba membayangkan apa bedanya partai politik dengan korporasi. Apa bedanya partai politik dengan korporasi di mana chairman sebagai CEO? Di bukunya Prof. Jimli yang totalitarisme itu, dia menulis incorporated democracy, demokrasi yang dikelola sebagai perusahaan sebetulnya. Disitulah kemudian sehingga mengatakan ini ada reform terhadap political party, setuju, memang harus di reform.
Tapi apakah kemudian political partinya mau? Pasti tidak mau. Sama dengan undang-undang kepresiden, sejak zaman Soeharto, sejak saya masih di istana, itu didiskusikan tapi nggak pernah mau. Karena kekuasaan itu adalah untuk ekspansif, bukan untuk mengontrol. Sehingga sesuatu yang membatasi kekuasaan tidak akan, disitulah peran civil society. Gimana civil society sekarang? Saya merefleksikan lagi bukunya oleh Tonkus itu, Demokrasi Berserak. Itu berserak gak karu-karuan. Saya ini bertemu dengan banyak orang, untung saya pensiun dari Kompas, gitu. Saya bisa bertemu dengan banyak kalangan, dengan banyak orang tanpa bendera apapun juga. Dan dia mengatakan, siapa yang bisa menjadi umbrella dari kelompok-kelompok berserak? Nah, teman-teman lagi menyusun sebetulnya semacam civil society summit meeting. Ya, lagi menyusun untuk menawarkan sebuah narasi soal Indonesia 2045. Saya mengajak semua elemen untuk memikirkan gimana sebenarnya roadmap Indonesia 2045. Bonus demografi menjadi jargonistik. Indonesia 2045 disebut-sebut tapi mau ngapain nggak tahu. Nah, saya lagi berdiskusi dengan banyak orang. Yuk, kelompok-kelompok kita diskusikan bagaimana memperbaiki partai politik, bagaimana memperbaiki sistem hukum, bagaimana memperbaiki sistem ekonomi. Sehingga kalau pertanyaannya adalah soal bagaimana civil society? Civil society terfragmentasi, Mas. Saya ikut dalam berbagai kelompok-kelompok itu, gitu kan. Berada di mereka, tergantung siapa yang mau mengundang sebetulnya. Ini yang jadi masalah. Tetapi ya tidak ada jalan, tidak ada langkah mudah, tetap harus diupayakan untuk membuat civil society summit meeting yang terjadi sehingga bisa memberikan narasi yang berbeda, menjadi counter narasi daripada narasi-narasi yang diproduksi oleh state. Itu yang sedang dipikirkan ke situ, ya. Death of expertise, ya itu yang sedang terjadi sekarang. Ini saya bilang tadi suara sintesis. Suara sintesis adalah suara-suara yang diorkestrasi oleh algoritma yang men-challenge demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Sekarang demokrasi sedang di-challenge namanya platformokrasi melalui berbagai cara. Sehingga bagaimana tadi amandemen konstitusi harus dibikin futuristik ke depan. Ketika demokrasi, ketika suara origin rakyat itu sudah dirumuskan menjadi suara sintesis rakyat, suara sintesis buzzer dan lain sebagainya yang muncul dalam platform media sosial, itu harus ada dialog ke situ, sehingga harus berpikir lebih jangka panjang. Saya setuju death of expertise sekarang seperti itu. Pengambilan keputusan tidak mungkin dengan impulsif, tapi harus ada evidence based policy. Ya tadi ya Prof. Jimli mengatakan dinaikkan hakim 280%. Oke, it's good. Bagus bagi publik. Apakah itu cukup? Siapa tadi di balik Zara Afrika? 1 triliun uang di Jakarta 1 rumah. Saya mendapatkan informasi dari hakim-hakim agung. Lebih dari itu. Ya, coba lihat. Saya sudah pernah bilang, jangan selesaikan kasus Zara Afrika dengan pendekatan legal normatif. Saya ini 30 tahun saya meliput urusan pengadilan. Saya tahulah kelakuan-kelakuan itu. Ya, bahkan ada hakim agung yang memberikan hints pada saya. Mas, tolong buka CCTV-nya. Siapa yang masuk? Informasi ini saja sudah mengatakan I smell something di situ. Kalaulah Zara Afrika kemudian mau dia sekarang mengatakan saya kilaf mengumpulkan uang 1 triliun kilaf. Kalau enggak kilaf gimana coba? Bayangin, jaksa menjeratnya dengan gratifikasi. Siapa yang ngasih gratifikasi? Lupa. Kan ini masalah. Nah, saya belum pernah memberikan bentuk semacam tim gabungan, bujuk Zarov untuk menjadi justice kolaborator. Cerita dia, uang ini dari A, B, C, D, F, G, dan ketemu uang ini mengalir ke ZFD. Dari situ, kemudian pakailah strategi
lu mundur, dan aku perbaiki kesejahteraan. Ini yang jadi masalah. Gaji hakim oke, harus dinaikkan. Tapi pendapatan hakim bukan dari gaji. Nah, ini hal-hal yang sebetulnya terjadi di situ. Sehingga ya tadi ya harus evidence based policy bagaimana sebuah kebijakan dikerjakan, tetapi kembali lagi kalau bagi saya civil society harus terus berteriak meskipun nggak didengar, nggak apa-apa, capek memang, tapi kalau yang suara-suara yang sepi itu kemudian berkumpul menjadi satu, ya, berkumpul menjadi satu dan terus disuarakan, lama-lama akan menemukan kebenaran. Ya, kalau kan sekarang yang terjadi kan kebohongan yang terus diteriakkan kan menjadi kebenaran. Nah, tapi kalau civil society itu bergerak, nah itu kan selalu bisa, sehingga mudah-mudahan prakarsa-prakarsa yang kecil itu semacam summit untuk civil society membuat peta jalan itu bisa menjawab, sehingga gagasan-gagasan menuju Indonesia masa depan, Indonesia emas 2045 dan lain sebagainya itu bisa terwujud. Saya bukan total politik, Mas. Saya punya kanal YouTube kecil. Saya itu sedang membuat Indonesian Dream, mimpi tentang Indonesia. Ya, wawancara saya sudah 140 wawancara orang, dan saya sudah merumuskan apa mimpi mereka soal Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah mimpi orang-orang itu sama dengan mimpi bangsa ini? Tidak. Diskoneksi lagi, keterputusan lagi. Inilah bangsa ini. Problemnya adalah siapa yang mau merajut itu semua. Ya, kira-kira. Thank you.